Tunggilan. Selamat hari Minggu anak-anak yang di rumah. Ketemu lagi dengan saya, Kak Bunga. Saya Kak Novi. Saya Kak Esra. Saya Kak Agatha. Ayo, gimana, sudah siap? Coba kalau kita sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, kita siapkan Alkitab kita dan persembahan kita. Kita duduk di tempat yang nyaman bersama Papa dan Mama ya. Kita mulai ibadah kita hari ini sambil kita nyanyikan lagu Cuit cuit dubidu dam dam. Kita sambil bangkit berdiri adik-adik. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Tolong ya. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Silakan duduk kembali. Adik-adik disiapkan dulu ya Alkitabnya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Sekarang mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita doa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau limpahkan pada kami hari ini. Saat ini kami mau baca Alkitab Tuhan, kiranya Kau mau buka telinga kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah ketemu kita baca bareng-bareng ya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3 ya. Untuk tema hari ini ya, yaitu saya mau ikut Yesus ya. Temanya saya mau ikut Yesus. Nah, anak-anakku yang di rumah, ikut Tuhan Yesus itu tidak hanya seorang laki-laki saja ya. Atau orang yang yang berharta banyak, tidak. Tetapi perempuan juga ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Seperti halnya dalam bacaan tadi, kita sudah membaca bahwa perempuan ya, ada perempuan-perempuan yang ikut melayani Tuhan. Ayo coba, ini gambar siapa ya? Ayo yang di rumah, ini adalah gambar Ibu Maria. Maria Magdalena ya. Maria yang disebut Magdalena itu berasal dari Magdala, sebuah kota kecil ya, dari pesisir Danau Galilea. Terus ada lagi perempuan lagi ya. Ini tadi Ibu Maria. Ibu Maria pernah mengalami sakit, yaitu dirasuki oleh 7 roh jahat ya. Coba kita bayangkan kalau dirasuki oleh 7 roh jahat, pasti badannya itu terasa sakit ya, terasa sakit. Terus inginnya berbuat dosa dan berdosa terus ya. Inginnya berbuat jahat dan jahat karena yang merasuki tubuh Ibu Maria tadi orang yang jahat. Nah, setelah itu Ibu Maria mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang ada di kota itu ya. Akhirnya si perempuan ini tadi menemui Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Nah, setelah Ibu Maria mendapat kesembuhan, Ibu Maria berjanji untuk mengikut Tuhan Yesus terus ya, dan berjanji untuk mempersembahkan ya sebagian dari hartanya untuk pelayanan Tuhan. Terus yang kedua ada perempuan lagi anak-anak. Nah, ini adik-adik, ini namanya Ibu Yohana. Iya. Ibu Yohana itu siapa sih? Ibu Yohana itu istrinya Bapak Kusa. Bapak Kusa itu dia adalah bendahara. Bendahara itu apa ya bendahara itu ya? Bendahara itu pemegang uang. Pemegang uang Raja Herodes. Nah, Ibu Yohana ini pernah mengalami sakit adik-adik. Namun setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia disembuhkan dan dia mau mengikuti Yesus. Bahkan dia juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan memberikan hartanya dan mengikuti pelayanan Yesus di Galilea. Terus ada siapa lagi ya Kak Bunga? Ini ada Ibu Susana ya. Ini Ibu Susana juga mengalami hal yang sama ya. Pernah mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya dia mengikut Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Tuhan Yesus kemana saja berjalan dia mengikuti ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dalam cerita tadi ya, itu adalah perempuan-perempuan yang kuat ya. Perempuan-perempuan yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita selanjutnya. Nah, anak-anakku juga di rumah juga memiliki hal yang sama. Siapa ya perempuan yang kuat di dalam rumah kita ya? Coba siapa? Iya, mama kita, ibu kita. Nah, seperti halnya di sini ya. Di gereja pun ya, pelayan Tuhan bukan hanya laki-laki saja tetapi perempuan ini. Ini adalah mama-mama kita ya, mama-mama kita yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Nah, ini ya adik-adik ya, cerita hari ini tentang mengikut Yesus itu bukan hanya orang yang bukan hanya orang yang laki saja, bukan orang yang kaya saja, tetapi semua. Itu timbul dari hati kita masing-masing untuk mengikut Tuhan. Nah, dengan cerita hari ini adik-adik juga ya,
dari kecil, dari balita, pratama, madya sampai remaja kita tetap mengikut Tuhan, biar kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Nah, demikian adik-adik ya, cerita hari ini semoga menjadi berkat dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yuk adik-adik, kita kumpulkan persembahan kita sambil kita pujikan persembahan kami. Nah, oleh Tuhan, untuk kelas pratama ini ada ayat hafalan ya. Coba dilihat di dalam Matius 10 ayat 38. Yang begini bunyinya ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu tugas untuk kelas pratama. Ingat-ingat ya. Matius 10 ayat 38. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terpujilah namamu Tuhan, kami kembali bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga ibadah kami hari ini dalam sukacita dan selamat. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar akan firman Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu menjadi pelayan yang setia. Pelayan yang setia untuk mengabarkan Injil-Mu di seluruh muka bumi ini. Mampukan kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Tuhan, kami juga mempersembahkan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan pakai persembahan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang senantiasa membimbing kami,
menyekolahkan kami, dan mendidik kami di jalan yang benar. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati limpah di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Setiap pelayanan kami, setiap pelayanan kami, Ibu Pendeta, Ibu Majelis, juga para pamong yang lain, serta anak-anak tinggal di rumah, Tuhan senantiasa memberkati. Doa kami yang jauh dari sempurna, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak yang di rumah mulai hari sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, pesan untuk adik-adik, tetap di rumah saja ya. Kalau tidak perlu tidak usah keluar. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak, oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.